warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari Pagi, ini? Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita dijauhkan dari wabah yang lagi merajalela ya di Indonesia ya. Dan tolong jangan lupa untuk selalu mematuhi prokes, protokol kesehatan, dan lebih baik kita di rumah. Oke, anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Bentar. IPK yang pertama yakni menjelaskan atau menganalisis kelemahan dari teori Waisya sebagai salah satu teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kita nanti juga harus bisa menganalisis atau menjelaskan tentang kalau tadi kelemahan, sekarang kelebihan dari teori Waisya sebagai salah satu teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Tentu kalian juga masih ingat tentang teori yang sudah kita pelajari. Ada dua teori yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba, teori apa saja? Teori Brahman. Kesatria, Waisa, Brahmana, harus balik ya, Pak? 4 kan Ya. kalau nggak salah. Jadi ada dua teori ya. Jadi yang sudah kita pelajari ya pada pertemuan minggu lalu ada teori Brahmana, terus sekali yang telah yang telah diutarakan oleh Dilan tadi. Kemudian ada teori sebelum Waisya. Setelah Brahmana ada teori apa? Apa, Pak? Setelah teori Brahmana. Arus balik bukan sih, Pak? Sebelum arus balik terakhir nanti ya. Oh, oke. Jadi teori Brahmana, kemudian teori huruf depannya K. Oh, Kesatria. Kesatria, pintar sekali ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai teori masuknya Hindu-Buddha, pasti tidak akan terlepas dari kasta ya. Kasta yang ada di Bali ya untuk saat ini. Jadi ada kasta Ksatria, ada kasta Brahmana, ada kasta Waisya, ada kasta Sudra. Kemudian Bapak juga ingin sekalian apakah masih ingat ya tentang apa sih isi dari atau penjelasan dari teori kesatria? Ayo coba, siapa yang bisa menjelaskan apa isi dari teori kesatria?
Ayo, Reza, Dilan, Aldi, Dita. Lalu bentar, Pak. Oke, siap. Teori kesatria, teori yang beranggapan agama Hindu-Buddha dibawa oleh para kesatria, Pak. Kesatria itu siapa? Yang dimaksud kesatria itu siapa? Ini Pak, Golongan bangsawan bukan sih Pak? Kayak keluarga kerajaan gitu. Oke, pintar sekali ya. Jadi golongan bangsawan ya. Jadi menurut teori kesatria, yang membawa agama Hindu atau agama Buddha serta kebudayaannya ke Indonesia ini adalah golongan bangsawan. Kemudian kelebihannya apa sih kelebihan dari teori ini? Kelebihan dari teori kesatria itu apa? Kalau menurut saya ya Pak, biasanya keluarga bangsawan itu apa ya, sering menaklukkan negara-negara jajahan lain gitu, kayak ke daerah-daerah atau apa ya namanya ya, saya lupa lagi, sering kayak berpetualang lah istilahnya, kayak gitu sih Pak menurut saya. Jadi itu bisa jadi kelebihan teori kesatria sendiri. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Ya, jadi betul sekali yang telah dikatakan oleh teman kalian, ya, si Dilan, bahwa kelebihannya apa? Ya, bahwa pada masa itu terjadi sebuah pergolakan yang hebat di negeri India, sehingga para pihak kerajaan yang kalah akhirnya mereka meninggalkan India dan mencari sebuah istilahnya wilayah baru ya untuk mereka dirikan sebuah kerajaan, dan akhirnya mereka juga datang ke Indonesia, ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan kembali untuk istilahnya memperdebatkan tentang teori Waisya sebagai salah satu teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Coba kalian amati yang ada di belakang foto Bapak, gambar Bapak atau background yang Bapak gunakan, ini ada gambar apa? Rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Coba kalian hubungkan dengan teori Waisya. Apa hubungannya dengan teori Waisya? Perdagangan. Oke, pintar sekali. Siapa tadi yang menjawab perdagangan? Ya, jadi memang hubungannya adalah dengan perdagangan ya. Berarti kalau kita berbicara mengenai teori Waisya yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara, golongan siapa? Para pedagang India. Pedagang India. Oke, betul sekali, para pedagang India. Ya. Untuk selanjutnya, jadi dimohon untuk share screen ya, karena dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori Waisya. Ya, sudah siapkah untuk kelompok 3? Kelompok 2 bukannya, Pak? Apa? Kelompok 2. Oh iya, kelompok 2. Ayo silakan. Mohon maaf. Sebentar, Pak. Oke, siap. Udah muncul belum itunya, share-nya? Harus hostnya apa yang nge-share? Oh gitu ya. Oke, sebentar. Iya. Bapak jadiin Aldi host aja Pak. Co-host.
pengertian teori Waisya akan dijelaskan oleh Dita Suparmi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori Waisya. Salah satu teori tentang kedatangan atau masuk yaitu teori Waisya. Teori Waisya itu masuknya Hindu Bunda ke Indonesia lewat perdagangan. Dalam teori Waisya dijelaskan bahwa ajaran Hindu Bunda masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Isi dari teori ini yaitu berkembangnya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang India, golongan pedagang atau berkasta Waisya. Mereka yang menjadikan munculnya Buddha Hindu sehingga dapat diterima di kalangan masyarakat. Selanjutnya pencetusnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Nicholas Johannes Kroham, kelahiran tahun 5 September 1883, adalah seorang orientalis, epigrafis, arkeolog, peneliti sejarah awal dan budaya tradisional Indonesia asal Belanda. Ia merupakan salah seorang tokoh kelompok mazhab Belanda atas kajian historiografi filologis Indonesia. Selanjutnya, golongan pedagang memiliki peran besar dalam penyebaran budaya India di Indonesia akan dibacakan oleh Rama Ismayana. Kepadanya dipersilakan. Golongan para pedagang memiliki peran besar dalam penyebaran budaya di Indonesia, budaya India di Indonesia. Kemungkinan golongan pedagang melakukan perkawinan dengan perempuan Indonesia. Unsur Indonesia dalam budaya Hindu masih sangat jelas. Ya, cukup sekian dari kelompok saya. Apakah ada yang setuju tentang pendapat teori Waisya? Saya kurang setuju, Aldi. Kenapa kurang setuju? Oke. Karena yang pertama kaum Waisya itu nggak punya tugas untuk menyebarkan agama Hindu, karena yang menyebarkan agama Hindu kan para pendeta, yaitu kaum Brahmana. Ya, terus pedagang atau para Waisya ini juga tidak, atau ada larangan ya kalau nggak salah, tidak boleh belajar secara langsung atau membaca kitab Weda secara langsung. Dan para Waisya juga nggak ngerti bahasa Sanskerta, kayak gitu. Oke. Mungkin dari kelompok saya ada yang bisa bantu menjelaskan supaya Waisya itu adalah teori yang paling benar gitu. Mungkin dari teman-teman bisa bantu juga. Izin menyangga ya. Iya. Oke. Jadi di sini saya mau mempertahankan kayak kekuatan dari teori Waisya ini. Jadi kan kalau orang-orang dulu kan dia ini kan pedagang-pedagang India itu ngejual-jualin kayak rempah, atau kayak dia tuh masuk ke Indonesia mau beli rempah-rempahnya Indonesia. Nah, dia tuh nggak mau kayak nggak mau buat ngejualin doang atau mau dagang doang, tapi dia tuh kayak mau sekalian menyebarkan agama dia. Jadi biar agamanya dia tuh meluas gitu. Jadi bukan ada di India doang, tapi ada di Indonesia juga. Dia mau agama Hindu Buddha itu banyak pengikutnya. Kalau menurut saya kayak gitu. Oke. Tapi kan kaum Waisya ini kan nggak paham secara langsung kitab Weda gitu. Kitab Weda. Jadi gimana dia cara nge-share gitu. Dia sendiri aja dia tidak terlalu paham agama dia sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut saya kan nggak harus dia paham tentang agamanya dia, kayak paham 100% untuk menyebarkan agamanya dia. Bisa aja kayak dia hanya tahu sebagian, tapi dia tahu kalau agama dia itu benar, makanya dia pengen ngajak orang lain untuk ikut agama dia karena dia nganggapnya agama dia itu benar. Menurut saya kayak gitu.
Oke, oke. Terus kan di kerajaan-kerajaan Hindu itu kan biasanya ada tulisan, ada prasasti, ada prasasti, ada tulisan-tulisan lah tulisan-tulisan bahasa Sanskerta gitu ya. Nah, kan para Waisa ini kan nggak paham bahasa Sanskerta atau ngerti bahasa Sanskerta. Nah, gimana dia cara nulis prasasti itu gitu? Ya, jadi berdasarkan apa yang telah kita perdebatkan tadi sudah sangat seru sekali ya. Jadi apa kesimpulan dari yang sudah kita perdebatkan tadi tentang teori Waisya? Coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, terima kasih Aldi. Silakan. Kalau menurut saya teori Waisa itu teori yang dibawa oleh orang India untuk memperkenalkan agama Hindu-Buddha melalui perdagangan. Gitu sih Pak menurut saya. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Dilan? Ini yang tadi Pak yang saya tidak setuju itu simpulannya. Jadi simpulkan perdebatan yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kesimpulan dari saya itu saya kurang setuju dengan teori Waisa karena kaum Waisa sendiri itu tidak diperkenalkan untuk menyebarkan agama Hindu. Yang menyebarkan agama itu adalah kasta Brahmana. Dan lagi pula juga kaum Waisa tidak menguasai secara mendalam agama Hindu dan tidak mengerti kitab suci Weda itu. Kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya mencoba ya, ini istilahnya meluruskan dari perdebatan yang sudah kita lakukan bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya dari keempat teori yang sudah kita bahas ini juga memiliki peran yang sangat besar terhadap proses penyebaran agama Hindu maupun agama Buddha Indonesia. Jadi istilahnya mereka mengenalkan. Jadi golongan Waisya ini adalah golongan yang memperkenalkan agama Hindu maupun agama Buddha ke masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin kalau seandainya tidak ada peranan dari Waisya, agama Hindu itu sering bisa terkenal ya, bisa tersebar di Indonesia. Tidak akan mungkin, karena mereka juga istilahnya serambi berdagang, mereka juga istilahnya mengenalkan ini loh agama Hindu, ini loh kebudayaan India seperti itu. Jadi mereka juga memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penyebaran agama Hindu maupun agama Buddha. Walaupun nanti ketika kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya, ada salah satu teori yang menyatakan bahwa agama Hindu maupun agama Buddha ini dibawa sendiri oleh orang-orang Indonesia. Ya, jadi orang-orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu maupun agama Buddha. Ketika mereka sudah lulus, ya, mereka akan kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan dan untuk mengenalkan kepada masyarakat Indonesia. Tapi perlu digarisbawahi bahwa peranan dari Brahmana, peranan dari golongan kesatria, golongan Waisya maupun golongan Sudra ini juga tidak dapat disingkirkan, ya, tidak dapat dipandang sebelah mata seperti itu. Jadi mereka istilahnya memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penyebaran agama Hindu maupun agama Buddha Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang teori arus balik. Jadi untuk kelompok selanjutnya, dipersiapkan ya PPT-nya, dan untuk kelompok yang lainnya untuk tetap aktif silakan membaca buku tentang teori arus balik. Kemudian untuk penilaian akhir ya, jadi nanti silahkan dikerjakan soal yang sudah saya kirim di Google Form. Jadi nanti silahkan dikerjakan ya, karena ada waktu 15 menit lagi ya sebelum pembelajaran sejarah ini berakhir ya. Jadi ada waktu 15 menit lagi untuk mengerjakan soal yang ada di Google Form. Jadi silakan nanti langsung dikerjakan.
Oke, terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Kalian sudah aktif, saya acungi jempol, sudah bagus sekali. Ya, jadi untuk Aldi, untuk Reza, untuk Dilan, tolong dipertahankan untuk keaktifan kalian di dalam kelas. Ya, karena penilaian keaktifan itu juga sangat mempengaruhi nilai hasil akhir seperti itu. Dan untuk pertemuan selanjutnya silahkan nanti dibuka kameranya ya, Baik, Pak. karena itu termasuk dari penilaian sikap. Oke, terima kasih saya ucapkan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semangat belajar, selamat belajar untuk mencapai impian di masa yang akan datang. Dan tolong jangan lupa untuk selalu berdoa dan jangan sampai telat sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, Makasih, silakan Pak. dikerjakan ya soalnya yang ada di Google Form. Oke, Pak. Baik, Oke. Pak. Makasih ya, Pak. Yuk.